Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume yang ke-7. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Loic sudah memberitahu pemberitaan mengenai kudeta yang akan dilakukan oleh para pihak bangsawan kelas 2 kepada Alzer ini. Kita juga diperlihatkan kalau Ideal itu telah mengawasi hubungan Leon dan Luxon yang kelihatannya semakin retak. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpusat kepada karakter Layla. Seperti biasanya, Layla itu masuk ke dalam akademi dan mengikuti setiap pelajaran. Namun, keadaan kelas saat itu sangatlah berbeda, di mana ada banyak sekali kursi kosong yang ada di sana. Saat itu, desas-desus mengenai bangsawan muda yang akan melakukan kudeta sudah tersebar luas. Jadi sebagian murid di akademi itu izin gak masuk karena mereka sudah ketakutan dengan desas-desus itu. Namun, ada juga beberapa murid yang merasa biasa saja seperti Layla dan tetap memasuki akademi. Di sini, Layla pun sedang memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran, sambil sesekali melihat ke arah luar jendela kelas. Dari kejauhan, nampak juga sebuah pohon besar yang menjadi pusat kekuatan suci di negara Alzer ini. Itu adalah pohon suci. Matahari sore pun menyinari pohon itu dengan sinar indahnya. Tapi ada sedikit pemandangan yang tidak enak di sekitar pohon suci itu. Itu adalah beberapa kapal terbang dari negara Alzer yang memang sengaja dipersiapkan untuk berjaga di sana. Ya, Alzer juga tidak terlalu menganggap remeh desas-desus kudeta itu. Namun tiba-tiba saja ada sebuah kapal besar yang melintas di atas akademi dan sontak menutupi akademi dengan bayangannya. Semua yang ada di akademi pun menjadi heran, karena memang di Alzer ini ada hukum yang tidak memperbolehkan kapal apapun untuk melintas di atas akademi. Ya, karena memang itu akan mengganggu aktivitas belajar mengajar di sana. Tidak hanya bayangan kapal itu saja yang menutupi akademi, tapi suara mesin kapal yang sangat keras pun turut mengganggu setiap aktivitas yang ada di akademi. Para siswa pun beranjak dari kursi mereka dan memperhatikan kapal yang melintas di atas mereka. Lalu, sebuah hologram besar pun muncul di atas kapal itu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata itu adalah hologram dari Sergei. Di sini, Sergei itu berkata kalau ia akan menjadi penguasa baru bagi Alzer. Lalu Sergei juga memamerkan lambang penjaganya dan Yumeria di hadapan publik. Sergei juga berkata kalau Yumeria adalah pendeta baru bagi negara Alzer ini. Tentu saja Layla pun menjadi kaget karena seorang yang selama ini ia cari tiba-tiba saja muncul dan mengatakan kalau dia ingin menjadi penguasa baru bagi Alzer. Apalagi Sergei juga memiliki lambang penjaga dan membawa sosok elf yang dikenali oleh Layla, yaitu Yumeria. Yaps, di sini Layla itu tahu identitas dari Yumeria karena memang mereka pernah bertemu sebelumnya di Mansion Leon. Tapi ada fakta yang tidak bisa diterima oleh Layla, yaitu Yumeria yang menjadi pendeta. Padahal Yumeria bukanlah bagian dari keluarga Lespines. Namun, ia masih bisa menjadi pendeta dan memiliki lambang dari seorang pendeta. Ini adalah hal yang tidak masuk akal bahkan bagi reinkarnator seperti Layla. Ia juga baru mengetahui kalau ada orang yang bisa menjadi pendeta, namun bukan berasal dari keluarga Lespines. Kemudian, Sergei pun memerintahkan Yumeria untuk membuka kekuatan sihir yang ia miliki. Sontak, Yumeria pun langsung melancarkan sihirnya, dan dalam sekejap, seluruh Alzer dipenuhi oleh cahaya merah yang menyilaukan selama beberapa detik. Setelah cahaya itu berhenti bersinar, lambang dari semua siswa keturunan 6 bangsawan agung pun langsung menghilang. Melihat lambang pohon suci mereka menghilang, para murid pun langsung berteriak histeris dan terjadi kepanikan di Akademi Alzer. Kemudian Clement pun langsung memasuki kelas Layla untuk membawanya pergi dari sana. Saat itu, Layla pun sempat bertanya kepada Clement tentang hal yang baru saja terjadi. Tetapi sayangnya, Clement pun masih belum memahami kondisinya. Namun yang jelas pada saat ini, Clement pun ingin membawa Layla ke tempat yang aman. Tapi saat ditanya, tempat manakah yang aman, Clement tidak bisa mengetahuinya. Tiba-tiba saja, Emil dan Ideal pun datang menemui mereka. Di sini Ideal pun menyarankan
kalau mereka itu harus pergi ke Mansion Leon saja, karena memang itu adalah tempat yang aman untuk saat ini. Jadi mereka berempat pun pergi ke Mansion Leon dengan mobil yang telah disiapkan oleh Clement. Panel cerita pun berpindah ke Mansion Leon. Setelah mereka berempat sampai di mansion itu, mereka pun langsung disambut oleh kemarahan Mary. Ya, di sini Mary itu marah tentang Sergei yang seenaknya membuat pengumuman kalau dia adalah penguasa Alzur yang baru. Mendengar Mary yang marah-marah, Layla pun gak tinggal diam dan membela diri kalau dia juga tidak tahu apa-apa. Jadi, dia kesini untuk menemui Leon dan Mary agar mereka bisa bekerja sama dalam mengatasi masalah ini. Melihat pertengkaran itu, Emil pun mencoba untuk memisahkan mereka berdua. Karena memang sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk berdebat. Namun jika diperhatikan lagi, ada sesuatu yang janggal dalam Mansion Leon. Sepertinya ada orang yang menghilang dari sana. Dalam ruangan tamu itu memang ada Mary, Luxon, Carla, Julius, Brad, Greg, Chris, Cordelia, dan Kelly. Sedangkan Noel itu masih berada di kamarnya. Namun, tidak ada sosok Leon dan Jill di sana. Melihat kejanggalan itu, Layla pun bertanya di manakah Leon kepada Mary. Lalu Mary pun menjawab kalau Leon itu tidak ada di sini. Tapi tiba-tiba saja Ideal pun bertanya kepada Luxon dengan nada yang keras, "Di manakah mastermu?" Layla pun sangat terkejut dengan nada keras dari pertanyaan Ideal. Selain Ideal yang mengeluarkan nada yang tinggi ketika bertanya, ia juga menyebut Leon dengan sebutan mastermu dan bukan namanya. Selain itu, Ideal juga mengeluarkan nada bicara seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Jadi Layla pun mencoba untuk menanyakan hal itu kepada Ideal. Tapi, Ideal tidak bisa menjawab pertanyaan Layla dan hanya berfokus kepada Luxon saja. Lalu dengan tatapan yang tajam, Luxon pun berkata kalau Leon sedang pergi, tapi sekarang adalah waktunya untuk kembali. Benar saja, Leon pun langsung datang ke mansion melalui pintu depan. Dengan santainya, Leon pun berkata kalau ia sudah kembali. Tapi di sini Leon pun tidak sendirian, karena ia sudah ditemani oleh Louis. Melihat Louis yang ada di sini, membuat Ideal menjadi sangat terkejut. Seakan-akan rencana rahasia yang Ideal siapkan itu akan gagal ketika Louis sudah datang ke sini. Melihat reaksi Ideal yang tidak biasa, Layla pun kembali menanyakan hal itu kepada Ideal. Namun Ideal itu mengabaikan Layla dan terus melotot ke arah Luxon. Di sini, Luxon pun berkata kalau saat ini ia tidak bisa meyakinkan Leon untuk menipunya dan bekerja sama denganmu. Lalu, Leon juga berkata sambil mengacungkan jempolnya bahwa sayang sekali ya Ideal Kun, rencanamu telah gagal. Mendengar kata-kata mengesalkan itu, Ideal pun berniat untuk menyerang Leon. Tapi tiba-tiba saja, Noel pun langsung keluar dari kamarnya dan melompat ke arah Layla yang berdiri tepat di samping Ideal. Bersamaan dengan itu, sebuah peluru pun langsung melayang dan menghancurkan Ideal seketika. Nah, jadi gini teman-teman, Leon dan Luxon itu sudah tahu rencana Ideal dari awal. Kalau Ideal itu akan menggunakan drone yang mirip dengannya untuk membunuh Leon. Dengan begitu, Ideal juga bisa membunuh Leon tanpa melanggar peraturan AI yang tidak boleh membunuh master. Setelah itu, Leon dan Luxon pun membuat rencana antisipasi, yaitu dengan memancing drone Ideal itu untuk pergi ke mansionnya. Lalu, Jill akan membidik Ideal dari titik kudanya, sehingga Ideal itu nggak bisa menghindar dari peluru yang akan ditembakkan oleh Jill. Sedangkan Leon itu pergi untuk menjemput Louis dari rumah keluarga Raoul. Maka dari itu, Jill dan Leon tidak ada di mansion saat Ideal, Layla, Emil, dan Clement itu datang. Lalu, alasan kenapa Noel itu melompat ke arah Layla adalah karena Layla itu menghalangi jarak tembak dari Jill. Sebelum drone mirip Ideal itu mati, Luxon pun sempat berkata kalau sebenarnya Leon itu sedang mencurigai Ideal saat Yumeria menghilang dari mansion. Ya, karena memang seseorang yang bisa menyembunyikan Yumeria dari pencarian Luxon hanyalah Ideal seorang. Jadi, ia pun meminta Luxon untuk berhati-hati dan mengawasi Ideal. Benar saja, rencana yang Leon terapkan itu berhasil. Di sini Layla yang tidak tahu apa-apa pun protes kepada Leon karena ia telah menghancurkan Ideal. Namun Leon berkata kalau Ideal itu adalah makhluk yang jahat, dan ia juga tidak berniat untuk melayani Layla. Sekarang juga ada sesuatu yang lebih penting untuk diurus, jadi Leon akan menjelaskan secara detailnya nanti kepada Layla.
Benar saja, Jill pun langsung masuk dan berkata kalau ada banyak sekali pasukan yang mengelilingi mansion mereka. Dan jika dilihat dengan detail, pasukan yang mengelilingi mansion mereka itu berasal dari kerajaan suci Rachel, yaitu kerajaan yang bermusuhan dengan Holford dan kerajaan tanah air dari Maylin. Mendengar hal itu, Leon pun berkata dengan semangat, "Oke, mari kita hancurkan pasukan itu." Melihat hal itu, Luxon pun berkata kalau Leon itu semangat karena memang yang menyerang mereka adalah musuh dari Maylin. Nah, di sini Julius pun langsung memelototi Leon dan berkata kalau Leon itu jangan berani-berani untuk mendekati ibunya secara diam-diam. Tapi Leon pun berkata kalau hal itu tidaklah benar karena ia melakukan ini demi kerajaan Holford saja. Lalu terjadilah pertengkaran di antara mereka. Melihat pertengkaran itu, Layla pun menjadi panik karena pasukan kerajaan Rachel itu sudah mendekat. Tapi Leon dan Julius itu malah bertengkar. Namun pada akhirnya sih, mereka siap untuk bertempur melawan pasukan kerajaan Rachel. Panel cerita pun berpindah ke pertemuan 6 bangsawan agung. Di sini ternyata Sergei itu nggak membunuh Albert, melainkan hanya menembak kakinya saja. Sergei juga mulai menjelek-jelekan Albert yang memang selalu membandingkan dirinya dengan Leon. Padahal sih di sini Albert itu nggak membandingkan dirinya dengan Leon gitu. Karena memang ya Albert sendiri sudah menganggap Sergei itu sebagai putranya sendiri dan bukannya putra angkat gitu. Namun di sini nampaknya Sergei itu masih terbutakan dengan dendamnya. Pada saat itu Ideal juga melaporkan kalau ia itu gagal untuk membujuk Luxon dan pasukan yang dikirim ke Mansion Leon dan keluarga Lord itu telah dihabisi oleh Luxon. Mendengar hal itu, Sergei pun menjadi marah dan ingin berniat untuk menghancurkan Ideal karena dirinya telah melalaikan tugas darinya. Bahkan Sergei juga menyebut Ideal itu sebagai pengkhianat. Setelah mendengarkan kata-kata pengkhianat, Ideal pun marah kepada Sergei dan mengeluarkan sengatan listrik ke arah tangan Sergei. Di sini Sergei pun melepaskan Ideal dari cengkeramannya. Tapi suasana panas masih meliputi Sergei dan Ideal. Panel cerita pun berpindah lagi ke Mansion Leon. Setelah mereka menghabisi pasukan dari kerajaan Rachel yang menyerang, Julius dan Leon itu sempat berdebat karena masalah Humeria. Di satu sisi, Julius itu menyarankan kalau mereka itu harus segera kembali ke Holford karena memang situasi di Alzer sudah tidak terkendali. Namun, Leon itu menolaknya karena Kelly itu berlutut kepada Leon untuk menyelamatkan Humeria. Jadi Leon pun berniat untuk tinggal dan menyelamatkan Humeria dari tangan Sergei. Tapi Julius pun berkata kalau Ideal itu hampir setara dengan Luxon. Jadi pastinya Leon itu akan menjalani pertarungan yang sulit kali ini. Namun, di sini Leon pun berkata kalau ia tidak berjuang sendirian sekarang. Tiba-tiba saja kapal tempur dari pasukan Baron Pedesaan dan Likon pun datang melintasi langit Alzer. Ternyata para baron pedesaan itu dipanggil oleh Leon untuk membantunya. Ya di sini lebih tepatnya mereka itu diancam sih sama Leon. Kalau mereka nggak datang, maka Leon akan menyita semua kapal terbang yang diberikan Leon kepada mereka. Dan nyatanya hal itu sudah ditulis dalam perjanjian mereka. Jadi para baron pedesaan itu tidak bisa menolak permintaan dari Leon. Sedangkan Livia dan Angie itu sengaja datang untuk membantu tunangan mereka dalam masalah kali ini. Nah, hal pertama yang Livia tanyakan saat bertemu dengan Luxon adalah apakah Luxon itu berniat untuk mengkhianati Leon? Karena memang Livia itu masih berada di bayang-bayang mimpi buruknya waktu itu saat Luxon dan Ideal bekerja sama untuk menghancurkan dunia. Namun di sini, Luxon pun menjawab kalau saat ini ia sudah menemukan master yang sangat pantas untuk dia layani. Jadi, dia tidak akan mengkhianatinya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome Game volume yang 7 kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.